Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Engkau Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 6, ayat 6-8 yang berkata demikian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak terbantahkan bahwa doa adalah salah satu gambaran yang paling kelihatan dari iman seorang Kristen. Lewat doa kita bisa merasakan ketenangan di tengah-tengah kegalauan dan kekhawatiran dari hidup kita. Kita bisa merasakan dan berpikir secara lebih tenang karena melihat ada harapan setelah apa yang kita minta telah disebutkan kepada Tuhan. Dengan doa, kita bisa merasakan artinya kepasrahan atas suatu keadaan yang tidak bisa kita kuasai. Pula lewat doa, kita bisa merasakan begitu banyak manfaat rohani serta pembentukan karakter yang lebih baik. Yesus bahkan secara pribadi menunjukkan dalam hidupnya bagaimana ia selalu berdoa, bagaimana ia menggunakan waktunya untuk berdoa, bagaimana keputusan-keputusan yang penting dalam pelayanannya selalu dimulai dengan berdoa. Pertanyaan yang sederhana adalah, bagaimana berdoa itu? Apa contoh berdoa yang alkitabiah? Yang pertama adalah keadaan sewaktu kita berdoa. Dalam ayat 6 dijelaskan bahwa yang Yesus ajarkan tentang keadaan doa adalah bukan tentang perihal menutup pintu atau harus dilakukan di dalam rumah. Karena jika kita berada di tempat umum, berarti kita tidak boleh berdoa karena terbuka situasinya. Atau ketika kita sedang berada di dalam restoran, kita juga tidak bisa berdoa karena kita akan dilihat oleh orang lain. Jadi bukan soal tempat yang dimaksud di sini, tetapi keadaan kita. Yang Yesus ajarkan adalah tentang berkonsentrasi dengan baik. Ketika kita berdoa, maka kita tidak boleh membiarkan keadaan mengganggu kita sewaktu berdoa.
Yang kedua adalah motivasi kita berdoa. Di cerita yang sama dalam Injil Matius pasal 6 ayat 5, Yesus membandingkan motivasi para pemuka agama Yahudi pada waktu itu, di mana motivasi mereka berdoa adalah supaya terlihat rohani. Bahkan seluruh pasal 6, Yesus fokus untuk membicarakan dan membuka motivasi dari semua kegiatan rohani yang kita lakukan. Jika kita berdoa, jangan dengan motivasi supaya dilihat orang. Jika berpuasa, jangan dengan motivasi supaya diketahui oleh orang bahwa kita sedang berpuasa dengan wajah yang dibuat seperti orang kelaparan. Juga tentang memberi sesuatu kepada orang yang miskin. Biasanya tidak banyak orang yang melakukannya. Karena itu, tantangan untuk ingin dilihat sebagai orang yang baik hati dan mengasihi adalah sangat besar sekali. Yesus mengajarkan jika kita memberi sedekah, caranya adalah dengan diam-diam dan bukan untuk diumumkan kepada banyak orang. Bahkan jika perlu, dalam ilustrasi yang paling dekat adalah mengenai tangan kanan dan tangan kiri. Betapa Yesus mau untuk kita memiliki motivasi yang benar dalam melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan rohani kita, termasuk di dalamnya adalah doa. Ketiga adalah struktur dalam berdoa. Dalam ayat 7, Yesus menyatakan suatu pernyataan yang kelihatan kecil, tetapi sebenarnya adalah hal yang sangat besar. Dia berkata kalau berdoa jangan bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Coba kita pikirkan bahwa kita merasa kita sudah mengenal Tuhan, tetapi dari doa kita Tuhan bisa tahu bahwa kita sebenarnya orang yang tidak mengenal Dia. Bertele-tele adalah kebiasaan orang yang berbicara tidak teratur. Alur bicaranya tidak logis dan tidak dalam urutan yang bagus. Misalnya, fakta maju mundur dalam plot cerita yang juga tidak beraturan. Sebagai contoh, jika kita menonton film, ketika tokoh-tokoh yang muncul dalam film itu tidak jelas hubungannya satu sama lain, kronologi cerita yang tidak teratur tetapi maju mundur, atau topik cerita yang berbeda-beda, bisakah kita menikmati film itu? Atau bahkan mengerti alur cerita film yang kita tonton? Tentu saja tidak. Karena itu doa yang Yesus ajarkan adalah suatu bentuk atau struktur berdoa supaya kita berdoa tidak bertele-tele dan juga menunjukkan bahwa kita mengenal Tuhan. Struktur dalam berdoa kita ambil dalam doa Bapa Kami. Dalam yang bagian pertama dikatakan, Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Awal dari sebuah doa adalah hubungan. Kita tahu siapa yang kita percayai sebagai Tuhan kita, dan kita juga kenal Tuhan itu. Kata-kata Bapa menunjukkan hubungan yang dekat, namun ada derajat yang berbeda, di mana Yesus menambahkan kata-kata di sorga. Sorga menunjukkan keadaan yang sempurna, tetapi juga tujuan atau hadiah bagi kita yang hidup sesuai firman Tuhan. Dengan mengucapkan Bapa yang di sorga, kita sedang berkata bahwa kita tahu bahwa Tuhan itu dekat dengan kita, tetapi juga Tuhan itu memiliki derajat yang berbeda dengan kita. Kita ingin dekat tetapi dengan rasa hormat. Yang kedua adalah bahwa kita mengenal siapa Tuhan itu dengan menyebutkan kata-kata, dikuduskanlah namamu. Selain kata-kata, pujian, tetapi juga menggambarkan apa yang kita tahu tentang Tuhan. Saya lebih suka menyatakan bahwa doa yang terstruktur adalah doa yang dimulai dengan tahu siapa Tuhan, mengenal setiap hal tentang Tuhan itu, baik melalui perbuatan Tuhan, karakter Tuhan, pertolongan Tuhan, rencana Tuhan, semuanya tentang Tuhan yang kita kenal melalui firman Tuhan dan kehidupan kita yang sesuai dengan firman Tuhan juga. Yang kedua, datanglah kerajaan-Mu. Dalam percakapan di dalam Yesus dengan orang-orang Farisi, dalam Injil Lukas pasal 17, Yesus menyatakan bahwa kerajaan Allah ada di antara mereka. Jadi maksudnya,
Jika kita berdoa dan mengucapkan tentang kedatangan kerajaan Allah, apakah kerajaan Allah itu nanti di akhir zaman, atau kerajaan Allah itu sudah ada? Dalam memberitakan firman Tuhan, ada kata-kata yang sama diucapkan oleh Yohanes Pembaptis dan juga Yesus, yaitu tentang pertobatan dan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Jika Yesus berkata bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah mereka pada waktu itu, maka bisa disimpulkan bahwa doa supaya kerajaan Allah itu datang adalah berbicara tentang jemaat Kristus. Yang berikutnya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dari manakah kita mengetahui kehendak Tuhan? Pasti kita semua sepakat bahwa untuk mengetahui kehendak Tuhan, kita mendapatkannya hanya melalui firman Tuhan. Pada bagian ini, merupakan bagian di mana kita melakukan refleksi dan meditasi dari firman Tuhan. Apa yang kita pelajari, apa pesan yang kita terima, apa keputusan atau perubahan yang seharusnya kita lakukan supaya kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian perkataan berikutnya mengatakan, "Dan berikanlah makanan kami yang secukupnya." Setelah 3 hal awal tentang Tuhan, nama Tuhan, jemaat Tuhan, dan firman Tuhan, barulah kita mendoakan apa yang kita butuhkan. Jelas sekali bahwa di balik kata-kata berikanlah yang secukupnya, terdapat suatu karakter kepasrahan yang luar biasa, bahwa yang diminta adalah yang cukup untuk kebutuhan kita. Terus ada orang berkata, kan ada prinsip sesuai iman. Jika minta sedikit pasti akan dikasih sedikit. Jika minta banyak juga akan diberikan banyak sesuai ukuran iman. Masalahnya adalah semua yang berhubungan dengan kerakusan adalah dosa. Yang kedua adalah Alkitab tidak pernah kontradiksi dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semuanya ada dalam satu garis. Jika permintaan kita sejak awal selalu meminta yang banyak, bisa dipastikan bahwa kita adalah orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Yesus mengajarkan untuk meminta sesuai yang kita butuhkan. Kemudian berikutnya dikatakan, "Dan ampunilah kesalahan kami." Perhatikan sambungan dari permintaan kebutuhan untuk hari ini. Yang mana dibutuhkan adalah kerendahan hati dan hati yang murni kepada Tuhan, hati yang rohani dan bukan duniawi. Barulah dilanjutkan dengan kata-kata permohonan untuk pengampunan. Biasanya bagian ini kita bisa membersihkan hati nurani kita dengan mengupas secara terbuka akan motivasi hati kita, ketidakmurnian hati kita, dan semua hal-hal tersembunyi yang bisa menghancurkan kerohanian kita. Apakah juga ada pengakuan dosa? Menarik untuk kita diskusikan. Tetapi dari ayat-ayat Alkitab yang lain, kita menemukan bahwa pengakuan dosa selalu dilakukan secara bersama atau kepada satu sama lain. Kata yang berikutnya ialah kesalahan orang lain. Yang menarik dari bagian ini adalah ketika Yesus memasukkan unsur orang lain dalam doa kita. Adakah orang yang menyakiti kita? Siapa orang lain yang terlibat dalam kehidupan kita? Apakah ada orang yang membantu kita? Intinya adalah pada bagian ini, kita mendoakan secara spesifik orang lain yang akan kita masukkan dalam doa-doa kita, entah itu keluarga, teman, saudara-saudari, pemerintah, bahkan orang-orang yang menyakiti kita. Kata berikutnya, "Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat." Inilah bagian penutup di mana kita memohon perlindungan dari Tuhan, perlindungan dari hal yang jahat, perlindungan dari pencobaan, bahkan melepaskan diri dari kejahatan atau hal-hal yang jahat. Jadi, kita harus memiliki prinsip yang benar untuk berdoa yang benar, yaitu kita harus perhatikan keadaan waktu kita berdoa. Apakah kita bisa berkonsentrasi dengan baik waktu berdoa? Kita berdoa dengan motivasi yang benar, bukan untuk kelihatan rohani, tetapi karena memang kita mau dekat dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita harus memperhatikan struktur dalam berdoa, supaya doa kita menjadi doa yang benar, seperti seseorang yang berdoa karena dia mengenal Tuhan.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Raja damai, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang telah mengajarkan kami untuk memiliki cara berdoa dengan benar. Biarlah doa-doa kami selalu naik di hadapan-Mu ya Tuhan, dan biarlah setiap doa-doa kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat Engkau kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu ya Bapa. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan beri jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, hingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.